maka sesungguhnya akhlak tercela itu akhlak tercela itu akhlakul damimah kilabun maknawiyatun, itu disebut kilabun maknawiyatun itu apa ya? Anjing maknawiyah. Kilabul maknawiyah jelek lah, udah kayak hewan, kayak anjing gitu. Dari jauh wak 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 wak, deketin langsung deketin kayak anjing pasar kan, dari kejauhan wah teriak-teriak deketin. Itu kilabul maknawiyah. Ada nggak santri guru keluar, rame, guru datang set, nah itu disebut anjing pasar begitu. Itu disebut kebiasaan anjing. Anjing pasar dari jauh mau wah 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 wah, langsung deketin diem. Anjing pasar gitu tuh, mental tempe. Banyak santri yang begitu. Guru hilang, guru keluar kelas, wah itu udah kayak orang tawuran sebagai sembako. Datang guru, jangankan ngomong assalamualaikum, kedengar suara sepatunya tak tok tak sep sep. Nah biasanya di sekolah juga sama kan gitu, sampai diingat tuh murid apa suara sepatunya kepala sekolah, suara sepatu wali kelas, kedengar paham khasnya. Itu disebut kilabul manawi. Kayak sifat anjingnya begitu, anjing pasar. Waqad qala, dan telah berkata, waqad qala, dan nyata telah berkata sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la tadkhulul malaikat, tidak akan masuk malaikat, kata Rasul. La tadkhulul malaikatu, tidak akan masuk malaikat, para malaikat, baitan, ke dalam satu rumah atau satu majlis, baitan, ke dalam satu majlis, fihi, yang di dalam itu rumah, suratun, terdapat gambar, au kalbun, atau anjing. Bagaimana ruangan belajar itu mau dipenuhi para malaikat jika santrinya sifatnya seperti anjing? Dari jauh teriak-teriak, datang guru baru pada diem. Makanya lihat kelas yang begitu masalah mulu, boro-boro ada prestasi. Biasa itu kelasnya kelas C gitu, C yang begitu. Kalau sama pada rapi. Itu kalau kelas A itu dikasih tahu tuh nurut, pinter-pinter. Kelas B masih mending lah. Kelas C yang parah mah, wah, tukang palak ada di situ juga, tukang jahil ada, kumplit, nggak cukup bercanda duduk, diinjek itu loncat-loncat di gitu. C kelas C kelas cadangan juga, satu cadangan udah sudah gitu. Gimana kelas itu berkah? Makanya kamu kalau di kelas hindari sikap itu. Mau ada guru nggak ada guru, tetap sikapmu seperti itu. Orang lain biarin, kalau mampu kamu ngingetin, nggak mampu biarin dulu, doain aja lah. Laporin ke ketua kelas. Ini ketua kelasnya sama lagi, KM, ketua muridnya, dikasih kepercayaan sama wali kelas sama. Wah, ada guru yuk main catur, main HP, main game, ngumpet kan aku bawa HP ke kelasnya diumpetin. Wow, disekos kaki, masukin masukin kos kaki biar kena razia. Masukin sempak ini mana? Oh, nggak ada. Oh, nggak disimpan di sepatunya gede, harus selipin ke dalam, kelihatan. Main game. Oh, udah mabar. Main game bareng semuanya. Hati-hati itu di sini. Itu kelas kurang Tapi kalau si muridnya mau ada guru nggak ada guru, tetap fokus ke pelajaran itu. Para malaikat senang. Termasuk rumah juga ada gambarnya gambar apa? Tadi kan suwarun, ada gambar. Jika sebuah rumah terdapat gambar itu apa?
Foto-fotonya foto apa dulu? Kalau foto-foto para ulama mah itu kan foto para ulama, gambar di sini ada penjelasan koma gambar yang seperti apa. Kalau kamu melihat foto ulama, mau ganteng ataupun udah sepuh atau masih muda, pikiran kamu ngeres, berani nggak melototin foto ulama tapi otak ngeres, berani nggak? Gak ada. Tapi lu lihat foto artis yang cantik, yang cakep, ngeres otaknya pasti. Kemana-mana mikirnya. Nah, yang dimaksud dengan foto di dalam rumah tuh, kalau fotonya orang-orang yang bagus, karakternya bagus, sejarah hidupnya, biografinya, silakan. Itu itibar buat kamu. Gitu. Kalau udah foto-foto, wah, itu artis cewek semuanya di pantatnya dekil, hitam masih ditempel, cakep, mukanya cakep, pusernya dakian, itu hitam-hitam di pusernya itu. Awas, gambar-gambar begitu tempelin di idola satu artis, idola Rasulullah, beres titik segede kelapa. Jadi hati kalau foto-foto seperti orang tua, silahkan itu. Tujuannya apa? Biar kamu mengingat contoh yang telah diajarkan orang tuamu, kakekmu. Silahkan. Bilkur tadi apa? Okal bin wa innama wa innama ya ta'allamu. Lanjut dikit lagi. Wa innama ya ta'allamul insan. Dan pastinya akan belajar sopo al insanu, seorang manusia, biwasitotil malaki, dengan pelantaranya para malaikat. Setiap yang belajar itu antara murid dengan guru itu pelantaranya malaikat. Ada pelantara dohirnya ilmu, pelantara hakikatnya ilmu, batinnya adalah malaikat. Ini ilmu itu ciptaan Allah. Rasulullah diajarkan ilmu melalui Jibril. Pelantaranya siapa? Rasulullah dikasih paham Al-Quran lewat siapa? Jibril. Jangan dikira antara seorang guru dengan santri yang sedang mempelajari ilmu agama, di situ nggak ada malaikat. Ada malaikat yang jadi pelantara. Nabi siapa yang paham ilmu Allah tanpa dipelantarai malaikat? Ada nggak? Bahkan katanya iman ke malaikat. Tapi bagaimana malaikat mau ridho kalau cara belajar kamu menghinakan guru, menjelekkan guru, atau songong di hadapan guru lagi belajar? Jika tanpa ridho, gimana malaikat mau bantu? Kan yang ngajarin sholat Nabi itu siapa? Malaikat, Jibril. Dan para nabi dan rasul itu dibimbing keilmuannya melalui malaikat Jibril. Tugasnya menyampaikan wahyu. Ada malaikat yang menghadiri kita belajar dimanapun majlisnya, mau di kota, mau di desa, mau di kampung, di atas gunung, mau di terkenal, mau enggak, itu gurunya itu selama itu ilmu agama disampaikan, dihadiri para malaikat mendoakan. Tapi bagaimana malaikat mau hadir nyaman di satu tempat jika si muridnya masih mempunyai sifat-sifat kayak tadi tuh anjing pasar, anjing pasar. Sifat anjing pasar itu dari jauh wak dari jauh guguk terus berisik, deketin langsung diam. Murid yang mempunyai sifat anjing pasar itu apa? Di saat guru keluar sebentar doang keluar mau ngeludah misalnya, langsung masuk lagi diam. Apalagi lama itu kelas yang begitu gimana mau bisa berkah? Karena sifatnya masih ada, itu buang. Ada malaikat. Karena dihadirkan malaikat, wal akhlaqud dzamimati, dan bermula kebiasaan tercela atau akhlak yang tercela itu wal akhlaqud dzamimatu
dan bermula akhlak yang tercela itu damimatu jadi sifat dari akhlaku ya. Dari naat jadi naat marofa. Wal akhlaqud damimatu dan bermula akhlak yang tercela itu tu'rafu fi kitabil akhlaqi. Tu'rafu itu diketahui, bisa diketahui fi kitabil akhlaqi di dalam penjelasan pirang-pirang, di dalam penjelasan kitab akhlak. Kalau kamu pengen tahu, nanti ada akhlak kan, akhlakul banin untuk laki-laki, akhlakul banat, minimal itu. Intinya kalau belajar dimanapun, buang kebiasaan jelek. Hindari sifat anjing pasar. Guru keluar dikit teriak, orang tak tekok masuk. Ada guru juga sengaja ngintip juga suara apanya. Langsung set. Coba guru ngeprank juga. Bentar ya Bapak keluar, padahal enggak. Dia nguripet, dia menjadi ngintip. Wah, masih belum bisa diatur. Sulit keberkahan. Itu biasa kalau di sekolah itu ada jadi kelas C itu paling parah. D kalau kelasnya ada dua itu. Yang hebat mah A lah gitu. A B mah nurut semuanya. Sama pinter-pinter kan. Kenapa ada A B C D itu? Terus kitabul akhlaqi ya. Itu wa kitabuna dan bermula kitab ini. Wa kitabuna dan bermula kitab kami hada yang ini layah tamilu itu tidak menjelaskan bayanaha secara rinci atau khusus tentang akhlak. Poin inti dalam belajarnya saja. Kalau taklim itu materinya ngebahas tentang adab dalam belajarnya. Hanya fokus ke di saat belajar. Jadi antara guru dan murid, murid dan guru. Khususon secara khusus. Anit takaburi dari sifat takabur. Anit takaburi dari sifat takabur. Kila dikatakan al ilmu bermula ilmu. Al ilmu bermula ilmu. Harbun lil makani itu akan menjauhi pirang-pirang tempat al-ali yang tinggi. Ilmu itu akan menjauhi pirang-pirang tempat yang tinggi. Pokoknya lewat dikitnya. Kila dikatakan al ilmu bermula ilmu itu harbun lil muta'ali adalah musuhnya bagi orang-orang yang mempunyai cinta, akan memusuhi orang-orang yang mempunyai cita-cita tinggi. Kasaili seperti air, harbun lil makani seperti air yang menjauh dari tempat yang tinggi. Ilmu itu diibaratkan seperti air yang turun dari tempat yang tinggi. Atau dengan kata lain tadi, ilmu itu akan memusuhi orang-orang yang mempunyai cita-cita tinggi. Maksudnya orang-orang yang mempunyai cita-cita tinggi, tatkala udah mencapai cita-citanya itu, kadang suka benci belajar. Kenapa? Karena dia udah merasa pintar, seperti musuh. Dan ilmu yang sudah dia kuasai itu akan menjauh. Kenapa? Karena kurang akhlaknya tadi, takabur, sombong. Lihat orang yang pintar udah mau belajar lagi, enggak, gengsi pokoknya. Mending kalau ngaji enggak, di rumah masih sering baca kagak, cuma gaya doang. Hati-hati. Tatkala kamu udah menguasai satu bidang ilmu, hati-hati. Ilmu itu yang telah kamu kuasai akan pulang kembali, akan hilang kembali. Tatkala sifat takabur ada muncul, buang takabur. Ilmu mah cuma alat, bukan jaminan. Tatkala itu ilmu diiringi dengan iman, ada kepatuhan, ada kesadaran.
hilang kesombongan. Karena iman yang bicara di sini. Malu kepada Allah. Orang yang punya malu. Sehebat apapun engkau, sepintar apapun, tetap kalau jika dirimu masih punya iman, ada malu kepada Allah. Allah lah yang berhak takabur. Jika ada orang berilmu tinggi tapi nggak ada rasa malu ke Allah, bukti nggak ada malu, takabur, berarti imannya lemah. Sedangkan yang akan diangkat derajat oleh Allah itu yarfa'illahul ladzina amanu minkum. Orang yang beriman dan berilmu akan diangkat derajat. Iman tanpa ilmu enggak. Ilmu tanpa iman enggak diangkat derajatnya. Kenapa? Iman itu butuh ilmu. Makin kuat imannya karena wawasannya makin kuat. Apa ilmu biar kuat iman? Tauhid. Tujuannya apa ilmu tauhid? Biar kita lebih sadar kepada Sang Pencipta, paham terhadap sifat Allah, paham terhadap apal-apal Allah. Tanpa ilmu mana bisa? Itu. Iman dan ilmu darajatnya baru diangkat derajatnya. Iman itu butuh ilmu, ilmu butuh amal. Dari iman, ilmu, amal. Ilmu yang diamalkan berbuah menjadi akhlak, kebiasaan yang sudah mendarah daging. Kebiasaannya bukan yang buruk tapi yang baik, disebut makarimal akhlak. Kata Rasul, innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Tapi tatkala orang punya ilmu, menguasai satu bidang ilmu, terus sifat takaburnya muncul, itu pertanda imannya berkurang. Itu ilmu akan turun, akan hilang dengan sendirinya seperti air. Di sini kasairi harbil makan, seperti air, mata air yang turun dari air, seperti air yang turun dari tempat yang menjauh. Makanya lihat orang-orang yang berilmu tinggi, kalau sudah mencapai cita-citanya, dia lupa kepada Sang Pencipta, takabur, bukan tambah pinter tapi tambah bodoh. Kelihatannya doang pinter. Wakila dan dikatakan bijadil, karena atas anugerah Allah lah, la bijiddin. Ilmu yang kita dapat ini, ilmu yang kita pahami ini bukan karena kesungguhan tapi atas anugerah dari Allah. Berapa banyak santri yang sungguh-sungguh dalam belajarnya, sedangkan Allah belum kasih, belum bisa belajar, belum bisa nguasain juga. Bijadin la bijiddin. Ilmu itu atas anugerah. Orang yang layak mendapatkan anugerah yang selalu sopan kepada Sang Penciptanya, sopan kepada ciptaannya. Contoh dalam belajar, orang yang punya akhlak baik itu di dalam belajar berarti sikap tawadu. Orang yang bersikap tawadu itu nilai apa konsepnya? Sadar dengan kelemahan diri, sadar dengan kekurangan diri, dan mengakui kelebihan orang lain. Di dalam belajar kamu harus sadar dengan kebodohan kamu dan harus mengakui kepintaran kelebihan guru. Tatkala seorang murid dalam belajarnya masih nganggap enteng guru, poro-poro ilmu bisa nyampe, jangan diomelin mulu sama guru. Itu tawadu terhadap makhluk, sadar dengan kelemahan dirinya, kebodohan dirinya, kekurangan dirinya, dan harus mau mengakui kelebihan orang lain, termasuk kelebihan temanmu, gurumu, harus akui. Tatkala seseorang mengakui kelebihan, maka dengarkanlah. Terus tawadu kepada Sang Pencipta, kepada Allah. Bagaimana tawadu kepada Allah? Sikap tawadu kepada Allah itu ikutin apa maunya Allah. Allah nyuruh apa, kerjain, jangan banyak ngeyel. Belum dikatakan tawadu, atau kalau kita tawadu terhadap Sang Pencipta di saat disuruh entar-entaran, ogah-ogah, belum, masih sombong. Cirinya sombong ngeyel, entar gitu. Kenapa? Ngasih nganggap enteng kan? Seperti itu. Tetap ilmu itu dihasilkan dengan pada hakikatnya, dohirnya, ikhtiarnya dengan sungguh-sungguh. Tapi berapa banyak orang yang sungguh-sungguh dalam belajar, tapi nggak ada apa? Orang yang sungguh-sungguh dalam belajarnya tapi tidak berhasil, berarti ada akhlak yang ditinggalkan. Dia lupa dengan adabnya, songong.
Bahkan apa? Kalau konteks belajar itu dalam hati masih ada apa? Rasa kesal di dalam hati kepada gurumu, itu akan kesal itu di hatimu akan menjadi penghalang sampainya itu ilmu ke dalam diri kamu. Ada istilah seorang murid yang songong sama guru, beres ngajinya kitab dibawa ke rumah, tapi isi kitabnya tetap tertinggal di majelis. Yang mondok sama, mondok nih. Kalau kamu mondok berhentinya nggak pamitan. Yang kamu bawa cuma kitabnya doang. Isi kitabnya tetap di pondok. Kenapa? Karena kamu lupa pamit, lupa minta izin. Akhirnya beres mondok cuma kesebut ngaku mondok doang. Ilmu yang diajarkan selama mondok nggak bisa kebuka di masyarakat. Gitu. Bicara adabnya, hati-hati. Seperti gini aja lagi apa? Bicara kecerdasan, kesungguhan. Di sekolah kamu pintar, pas suruh ngaji mah beda. Belum tentu orang di sekolahnya pintar, pas dikasih materi ilmu pengajian pintar. Belajar ilmu di sekolah mah dengan otak cukup, tanpa wudu juga bisa paham rumus. Tapi ngaji, kenapa? Kalau belajar ilmu agama mah, nih modalnya bukan dari sini, tapi keikhlasan dan kesadaran terhadap ilmu yang dipelajari, butuh apa enggak. Itu makanya kalian punya saudara atau apapun nanti dipercaya sama orang lain, ada yang mau ngaji ke kamu tapi anaknya lelet, jangan putus asa, ajarin. Meskipun bodoh itu murid, kalau hatinya punya keikhlasan yang luas, insya Allah. Karena ilmu itu diturunkannya oleh Allah lewat anugerah. Guru nggak bisa menjamin murid pintar, karena pintar mah hak Allah. Guru mah cuma ngasih arahan sesuai dengan pengalamannya dia dulu belajar. Ya, kalau ada guru menjamin pasti bisa sama saya, itu guru sombong begitu. Guru sombong. Bisa mah hak Allah. Kalau emang guru bisa menjamin bisa, kenapa satu kelas masih ada yang bodoh? Ayo. Maksud kenapa satu kelas ranking satu cuma satu doang? Harusnya semuanya dong. Berarti pinter tuh bukan guru ya. Guru mah cuma ngasih pengalaman, ngebimbing, ngedidik sesuai dengan pengalaman. Yang punya bisa membuat kamu pinter Allah, dengan syarat niatmu lillahi ta'ala, bukan karena guru ngajinya, bukan karena orang tua. Jadi belajar agama mah harus dengan keikhlasan. Meskipun otak biasa-biasa aja, IQ rendah. Banyak para ulama di pondok nama nggak pinter, beres pulang dari pondok, diam di kampungnya, manfaat berkah. Ada apa? Pahami keberkahan yang kau rasakan di kampung itu. Doa guru. Iya, kamu nggak bawa kitab banyak dari pondok, tapi ridho guru menyertaimu. Sampai si santri itu bingung, saya di pondok biasa-biasa, kenapa? Alhamdulillah. Itu banyak ceritanya. Di pondok mah bukan santri teladan, bukan santri terbaik yang diomelin. Pamit ngomong ke guru setahun, 2 tahun, 5 tahun, 10 tahun, masyarakat percaya tuh. Karena di rumahnya kitabnya nggak banyak, tapi masyarakat begitu percaya. Itu disebut ridho guru mengikuti kamu. 1 detik pun nggak melek. Gitu. Rahasia. Tapi banyak yang kita dibawa ke rumah sama gurunya sombong. Mau ngajarin satu kitab, taklim doang, susah payah. Ceramah mah udah di mana-mana, berapa ribu panggung udah tapi pengen nyelesain ngaji kitab, taklim hatam sampai selesai, boro-boro, udah sampai udah sampai punya cucu, ngakunya pesantren, tapi nggak bisa ngajarin 1 kitab pun. Itu karena ada kibir di hadapan gurunya. Ini belum beres kalau kamu mondok, pulang dari pondok cuma bisa baca ceramah. Tugas yang berat seorang santri mondok bukan ceramah nih. Kamu udah berapa kitab, minimal ajarkan 1 kitab di kampungmu kepada orang-orang di sekitar. Itu ceramah bukan patokan. Nah, kalau kamu ngaji pesantren, bukan ceramah tujuan. Nih ngajar 1 kitab lebih mulia daripada ceramah 1 jam. Ngajar 1 bab ilmu, tetap kitabnya jelas, murid megang kitab, guru megang kitab. Murid bahas bab itu, guru baca kitab itu, hurufnya, kalimatnya, murid juga melihat. Lebih utama daripada ceramah. Bukan jelek ceramah, bagus, tapi bukan itu tujuan utama sikap. Orang-orang ceramah nggak bisa ngajarin
jamaah sampai selesai di kauhidannya. Hanya guru di majlis yang bisa ngajarin tentang bab sholat. Ceramah 1 jam, gimana mau ngajarin baca Qurannya? Baru 1 ayat udah 15 menit gitu. Ini patokan. Ini pentingnya akhlak di dalam belajar. Ini termasuk di sekolah. Jangan gini licik. Kira di sekolah lu pamit sama guru, ngaji, belajar ilmu agama kagak pamit. Itu keberkahan. Bukti keberkahan apa? Flashbacknya apa? Pernah ngaji ini tapi kok hilang lagi. Itu disebut dicabut berkah. Santri yang keberkahannya dicabut apa? Kamu pinter tapi ibadah malas. Badan seseorang mukmin jika keberkahannya dicabut oleh Allah, maka badannya itu susah payah mau melakukan kebaikan. Ciri badan yang sudah dicabut keberkahan. Jangankan keberkahan, hidayah aja bisa dicabut. Makanya ada doa Rabbana la tuzigh qulubana. Ya Allah, jangan engkau cabut kembali hidayah dalam qalbu kami. Ba'da hidayatana. Apalagi berkah. Berkah paling gampang dicabut. Songong dikit kepada guru, cabut berkah. Songong dikit terhadap ilmu agama, dicabut berkah. Badan-badan yang dicabut keberkahan agamanya sama Allah, maka dia akan sulit dan susah payah untuk melakukan satu kebaikan. Wah, udah kayak dijajah sama Romo Salah. Mau sholat berjamaah udah kayak masuk Romo Salah sama Rodi. Seperti itu. Hati-hati. Kalau mengalami keadaan seperti itu, banyakin istighfar, taubat. Ta'ibuna ila balik ke Allah. Rabbana dzalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Dikit lagi. Fahal jaddun bila jiddin bimujadin. Fahal jaddun. Fahal maka bagaimana? Oh gini. Fahal maka apakah Fahal jaddun, maka apakah anugerah Allah itu akan turun bila jiddin, jika tanpa sungguh-sungguh? Ilmu itu turunnya bukan karena sungguh-sungguh, tapi karena anugerah. Tapi bagaimana anugerah itu bisa turun jika tanpa ikhtiar? Sungguh-sungguh itu ikhtiar. Ikhtiar seperti kamu sungguh-sungguh sekolah, hujan di payung, dengan jauh di motoran, diojekin jauh juga, tetap nggak bisa sekolah kemana, tetap lewat itu namanya sungguh-sungguh. Kenapa giliran sekolah lo bisa ngaji kagak, gerimis, pilek, nyampe ke pilek doang. Padahal datang ke majlis bukan disuruh mau ngaduk. Kerjaan kamu di majlis dengerin, simak, pasang pulpen, catat gitu doang, nggak disuruh ngaduk. Pilek dikit nggak ngaji, giliran sekolah sakit berangkat, tetap berangkat. Hujan di payung, Allahu Akbar. Emang di malaikat nanti dalam baca, what is your name? Nggak itu nanya. Are you doing? Enggak, I'm sleep. Nggak begitu. Hati-hati, sungguh-sungguh. Bukan hanya di sekolah, tapi di pengajian juga harus belajar ilmu agama, harus sungguh-sungguh. Turunlah anugerah. Anugerah itu akan menghasilkan keberkahan dirimu dan orang-orang di sekitarnya, termasuk keluarga. Ilmu itu adalah anugerah. Tapi anugerah itu datangnya salah satu syaratnya harus dengan sungguh-sungguh. Itu disebut bila jiddin bimujdin. Bila jiddin, jika tanpa sungguh-sungguh, bimujdin, tidak bisa didapat. Pakam, dikit lagi. Pakam abdiyakum maqama khurrin. Pakam maka berapa banyakkah abdi yakum, seorang hamba yang sampai maqama khurrin, ke tempat orang-orang yang merdeka. Hakikat rahasia dari sungguh-sungguh. Berapa banyak orang yang biasa-biasa, tapi dia bisa mencapai derajat tertinggi. Anak kampung, anak desa, boro-boro dikenal. Tapi karena dia sungguh-sungguh belajarnya, dapat beasiswa, bisa kemana? Wah, di pondoknya dulu biasa-biasa, dikerjain. Pulang dari pondoknya dia jadi seorang ulama besar. Bukan hanya
orang-orang di kampungnya, di luar kampung mau menitipkan anak-anaknya belajar. Kenapa? Karena dulunya sungguh. Berapa banyak orang biasa-biasa tapi bisa mencapai makom tinggi. Kenapa? Karena caranya dengan sungguh-sungguh. Tapi kalau ngaji nggak sungguh-sungguh, nah begitu ya. Wa kam hurrin, dan berapa banyak orang-orang yang merdeka, jadi orang-orang yang hebat lah, punya keturunan hebat. Yakum makom abdin. Nah ini jadi apa? Jadi prinsip buat nasihat kamu nih, biar nggak minder. Dari fakam abdi yakum makom hurrin. Berapa banyak anak biasa-biasa aja, bukan anak kiai, bukan anak apa, bukan anak dokter, bukan anak orang kaya, biasa-biasa boro-boro jadi tukang tani kebun, bapaknya tukang jualan sapu, ujuk misalnya. Tapi anaknya belajarnya sungguh-sungguh, saat dewasanya berhasil. Itu orang tuanya terangkat derajatnya karena anak-anaknya berhasil, mulia. Sekampung takdim kepada dia, bapaknya yang nggak bisa apa-apa ke bawah dihormatin. Padahal bapaknya bukan ustadz, bukan kiai, bukan ulama, tapi anaknya soleh ke bawah derajat. Makanya jangan minder kalau belajar agama. Kamu ngaji itu bukan pengen jadi kiai, karena butuh terhadap ilmu agama. Bagaimana bisa tanpa ilmu kita ibadah bisa benar? Niat belajar ilmu agama itu untuk memperbaiki ibadah kita, buat bekal ibadah. Adapun ada lebihnya orang percaya belajar, silahkan, itu mah lebihnya. Tujuan utamanya untuk diri kita. Jangan pesimis. Bukan pengen jadi kiai, jadi ustadz, jadi penceramah, bukan. Belajar bab fikih biar saya benar sholatnya, biar dikoreksi semua. Sebaliknya, kamu keturunan orang kaya tuh di sini. Wakam kurin yakum makom abdin. Berapa banyak anak orang kaya, anak orang hebat, anak kiai, tapi karena dia penuh dengan kesombongan. Mentang-mentang gua anak kiai, yang kiai bapak lu bukan lu, beres. Yang kaya tuh bapak lu mah belum, gitu, masih nempel, gitu. Seperti itu. Yang hebat tuh bapakmu, yang jenderal tuh bapakmu, kamu belum tentu. Banyak anak yang begitu, belagu karena bapaknya jenderal. Tapi setelah dewasa, bukan jadi hebat, ambruk. Hidupnya jadi kelas abid. Gitu. Kamu di sekolah mungkin ada yang ngeledekin sama teman yang dianterin pakai mobil, kamu di sini pakai Gojek. Jangan nanti lihat kehidupan yang sesungguhnya. Beres sekolah lihat kamu jadi apa, dia jadi apa, beres gitu. Banyak kecelakaan. Oke, jangan putus terus belajar. Toh nanti juga banyak para guru-guru, para ulama-ulama di bidang keagamaan. Banyak ulama yang rata-rata lahirnya dari seorang orang tua yang biasa-biasa aja. Tani di kampung, tukang di kebun apa, cuman rajin ibadah gitu. Muncul. Dan itu bukan rahasia lagi. Semua pada paham. Pasti ada kejadian di tiap kampung seperti itu. Ternyata ya kiai-kiai yang ada di kampung-kampung, tanya orang tuanya siapa. Lebih banyak yang orang tuanya biasa-biasa daripada orang tuanya yang luar biasa. Itu karena tadi dengan sungguh-sungguh dan tetap punya akhlak yang mulia dalam belajar. Faslun bermula ini satu pasal fil jiddi wal muadobati, menjelaskan tentang sungguh-sungguh dan mudawamah di dalam belajar. Sungguh-sungguh. Jadi intinya di bab ini kamu belajar dimanapun, di majlis lebih utama karena yang kamu pelajari agama. Modal belajar agama keikhlasan. Dengan keikhlasan nanti ilmu ngikutin. Allah ridho, ngasih anugerah, dikasih cerdas. Kalau belajar di sekolah mah nggak ada belajar sekolah pakai ikhlas. Kalau pakai ikhlas gurunya gak ada bayaran sudah. Itu demo guru sekolah minta naik gaji, gimana keikhlasannya? Minta bayaran karena Allah. Demonya ngomong karena Allah, tapi demo ke presiden minta naik gaji. Enggak. Muridnya juga sama. Kalau kamu di sekolah, maaf aja, di sekolah bicara belajar keikhlasan kan, kamu kan pakai rapor. Di sekolah pakai rapotnya. Itu santri mah nggak pakai rapor. Cukup buktinya aja beres. Rapor sesungguhnya adalah bukti keikhlasan. Jadi belajar agama harus dengan keikhlasan. Belajar sekolah tadi ininya
Makanya EQ-nya rendah, maksudnya ke SLB, sekolah luar biasa. Sekolah mana mau yang dipilih ya seperti itu. Jadi harus sungguh-sungguh. Sing ikhlas ngaji jangan karena guru, jangan karena orang tua, jangan karena apa? Jangan karena iming-iming janji dari orang tua. Tetap pancagian lillahi. Jika gurumu ikhlas mengajarmu karena Allah, maka kamu sebagai murid harus ikhlas karena Allah. Allah ridho, Allah turunkan anugerah. Nyambung gitu. Tapi tatkala guru atau muridnya ikhlas, gurunya nggak ikhlas, itu ilmu nggak ketemu. Guru ikhlas, murid nggak ikhlas, nggak ketemu. Dua-duanya harus. Doa ya Allah, akurkanlah, samakanlah niatku dengan niat guru, supaya engkau turunkan ridho dan rahmat. Gitu. Dan saya mudah memahami setiap ilmu yang disampaikan oleh guru. Amin ya Allah ya Rabbal. Baca bareng dari wakana. Yaki. Semalaman. Baca bareng. Bismillahnya doang kencang. Kencang. Ayo terus. Menurut Reka. Ayo terus. Dikit. Tijan. Kita kira 10 menit lagi. Tijan terakhir sampai mana Tijan? Sifat jaid juga belum? Kita Tijan. Sifat mani udah kan? Jaid apa sekarang ke ini? Sifat Rasul. Hah? Sampai apa terakhir? Ya kedengeran. Sampai apa terakhir? Bahasa yang mananya? Sifat apa itu kemarin terakhir? Sifat sidik bukan? Jaiz. Berarti sekarang wajibu pihak rusul itu. Hah? Ya. Oke. Nomor 10. Tijan ya. Tijan ganti. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yajibu dan wajib fi hakir rusuli di dalam haknya para rasul. Wajibu dan wajib fi hakir rusuli di dalam haknya para rasul. Alaihim semoga tetap itu kepada para rasul. As-salatu barumula rahmatullah wassalamu dan salamnya Allah. Ada sifat yang wajib pada diri Rasul. Seperti asin itu wajib pada garam. Bukan garam kalau nggak asin mah juga. Maka asin, sifat asin pada garam itu adanya wajib. Jika nggak ada, namanya bukan garam. Begitupun Rasul, ada sifat yang harus ada pada diri Rasul. Disebut iman kepada para Rasul itu apa? Kita harus yakin dengan sifat-sifat Rasul. Wajib. Bukan Rasulullah doang, semua dari Nabi Adam sampai kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim. Ini masuk ke situ. Nanti depan dibahas. Silsilahnya. Apa yang diwajibkan? Sifat diwajibkan kepada para rasul itu as-salatu rahmatullah wassalamu dan salamnya Allah. As-sidqu yaitu mempunyai sifat sidik. Sifat sidik.
4 sifat Rasul yang wajib diyakini. 1 sidik, yakni jujur, mustahil kidib. As-sidqu, dari Nabi Adam hingga Rasulullah, dijauhkan dari sifat tidak jujur, mustahil. Para nabi berbohong, karena bohong bukan sifat nabi. Ngarang sendiri. Wajibu dan wajib. As-sidqu yaitu sifat sidik. Apa sidik itu? Benar. Benar sidik mah. Kalau orang benar pasti jujur gitu, beres. Benar jujur sama aja. Benar apanya? Ngomongnya benar. Ngomong benar itu agak berani. Kalau ya segitu. Jujur. Kalau di situ keterangannya patah, ya patah, nggak disebut nyambung. Kalau terpisah ya nyebutnya terpisah. Kalau nyambung ya nyambung. Seadanya. Seperti itu. Jujur. Nah, katanya sifat para nabi itu jujur, sidik. Itu Nabi Ibrahim ngebohong katanya. Nabi Ibrahim ngebohong. Di mana Nabi Ibrahim ngebohong? Itu waktu berhalanya Raja Namrud dihancurin sama Nabi Ibrahim. Terus Nabi Ibrahim disidang sama Namrud, ditanya siapa yang menghancurkan? Siapa yang menghancurkan? Itu berhalanya Nabi Ibrahim malah nunjuk mengatakan apa? Itu berhala yang paling besar. Di sini harus dikaji kalimat. Nabi Ibrahim waktu ditanya sama Namrud, itu bahasa koma. Nabi Ibrahim ditanya sama Namrud tentang siapa yang menghancurkan berhala yang disembahnya. Jawaban Nabi Ibrahim kalimatnya apa? Huwa akbar. Nabi Ibrahim menjawabnya yaitu dengan kalimat huwa akbar. Huwa itu domir. Siapa? Allah. Akbar, maha besar. Huwa akbar menurut Nabi Ibrahim dengan huwa akbar menurut Namrud beda. Nabi Ibrahim ngomong akbarnya Allah maha besar. Kalau Namrud ngomong akbarnya ya berhala itu. Huwa akbar, maksud Nabi Ibrahim siapa? Nabi Ibrahim yakinnya kepada Allah. Iya, secara dohir tangannya menghancurkan itu, tapi itu berhala dihancurin oleh tangannya karena perintah Allah. Huwa akbar. Jadi pada hakikatnya disuruh sama Allah. Bohongnya di mana? Ini bahasa-bahasa tauhid Nabi Ibrahim. Disampaikan para penceramah, Nabi Ibrahim dosa. Ini nggak pakai tauhid di situ. Kalau di situ kita meyakini Nabi Ibrahim bohong, berarti kufur atau mengingkari sifat sidik. Ayo, di sekolah-sekolah guru ngajarin Nabi Ibrahim bohong katanya. Copot iman begitu. Kalau kita ragu meyakini satu nabi punya sifat bohong, kufur di hati. Wajib. Berarti kalau Nabi Ibrahim berbohong, ya ajarannya bohong, berarti gitu dong. Kan itu. Itu kalimat huwa akbar. Nabi Ibrahim menyebut yang maha besar itu, maha besar menurut Nabi Ibrahim bukan berhala yang paling gede, tapi Allah. Ke situ maksudnya. Sedangkan para penceramah, yang nyampein itu, dia menarik bahwa Nabi Ibrahim ikutin Namrud. Namrud gede itu pakai bahasa. Banyak kalimat-kalimat yang tujuannya lebih ke tauhid malah dibahas pakai fikih, pakai syariat, pakai fikih, pakai dohir. Ini suka ngaco. Manis, gula itu manis. Enak. Mana enaknya? Mana enaknya? Enak, beda-beda loh. Kamu suka nasi goreng, enak nggak? Enak. Si Adam suka cendol, enak gak cendol? Enaknya sama nggak? Beda. Kalimat yang sama pasti beda makna. Pakai balagohnya di situ.
Enggak semua kalimat yang sama. Ada kalimat yang sama beda makna. Huwa akbar menurut Ibrahim alaihissalam dengan menurut Namrud itu beda. Sama kalimatnya tapi tujuannya beda. Seperti enak menurut kamu makan nasi goreng dengan enak menurut Yadang makan cendol. Sama kalimat tapi terasa beda tujuannya. Maksudnya di sini. Hati-hati. Di situ Nabi Ibrahim tidak berbohong. Ini yang nyampainya nggak kurang-kurang balagon. Seperti itu. Luas di sini. Kan ajaran Nabi Ibrahim masih fokus di mana? Di situ masih tauhid. Makanya kalau riwayat Nabi Ibrahim buka dari tauhidnya dulu dan yang langsung ke fikih. Disebut apanya? Perjalanan ahli tauhid Nabi Ibrahim kan. Dari kecil disimpan di gua. Waktu lapar baru ibunya nyamperin ngasih makan. Udah tinggalin lagi sendirian di gua Nabi Ibrahim sampai dewasa. Di situ beliau belajar menganggap pertama apakah matahari itu Tuhan saya. Ternyata bukan, karena pas waktu malam hilang. Lihat lagi malam ada bulan, apakah bulan ini Tuhan saya? Terus ke bintang, Maria, Tuhan kecil ada yang lebih gede bulan. Pas pagi hilang lagi. Menyimpulkanlah Nabi Ibrahim bahwa Tuhan saya semuanya itu adalah khalaqas samawati wal ardh alladzi fataras samawati wal ardh hanifan muslimah wa ana awalul muslimin. Itu Nabi Ibrahim. Ke situ. Makanya segala riwayat Nabi Ibrahim koreknya dimulai dari tauhid dulu. Itu huwa akbar Nabi Ibrahim bukan akbar ke manusia Allah. Itu seperti itu. Jawabannya dengan jadi di situ Nabi Ibrahim tidak berbohong. Karena yang nyampein kan bab tauhid itu lihat Nabi Ibrahim koreksi. Di Al-Qur'an diabadikan itu kaitan dengan ilmu tauhid. Jadi para nabi dari awal sampai akhir itu enggak punya sifat bohong. Kalau ada seorang ngaku iman ke Allah tapi meyakini Nabi Ibrahim itu pernah berbohong, berarti sudah berbohong. Itu pakon kaparo, enggak sah iman kepada nabinya. Kan dimaksum, nabi itu dimaksum, mutlak tuh yakin. Ahlussunnah wal Jamaah meyakini para nabi dimaksum dari berbuat jelek. Kenapa di saat ceramah ngomong Nabi Ibrahim berbohong? Dosa di situ. Lepas iman dari syahadat lagi. Di sini hati-hati. Jadi para nabi dan rasulullah dari Nabi Muhammad, Nabi Adam alaihissalam sampai Nabi Muhammad semua punya sifat jujur dan tidak pernah berbohong. Mana dalil di sini tuh kaidahnya kan? Asidku. Jadi para nabi dan rasul itu mempunyai sifat sidik. Sidik itu artinya jujur. Wadiduhu dan bermula lawannya sifat sidik. Al-kadhibu yaitu bohong. Mustahil para nabi itu bohong. Wadiduhu dan bermula lawannya sifat sidik. Al-kadhibu yaitu mustahil bohong. Wadalilu dan bermula dalilnya ala dzalika akan sifat sidik. Annahum dalil aklinya laukana lakana rumus apa? Rumus 3. Laukana lakana. Kalau kamu nggak ngantuk mungkin tidur. Kenapa dia tidur? Karena ngantuk. Namun Nabi Ibrahim pernah bohong, berarti bagian dari sifatnya, berarti ajarannya bohong, kan? Ngerembet ke semuanya. Nabi Ibrahim punya putra, Ishak dan Ismail. Ishak punya putra, Nabi Yakub. Yakub punya putra lagi. Yang jadi Nabi satu siapa? Yusuf alaihissalam. Terus punya putra lagi. Oh, itu dari Ibrahim. Seperti itu. Hati-hati. Lauk annahum, jika sesungguhnya dari sini. Wadalilu dan bermuadalnya ala dalika akan sifat itu sidik. Annahum sesungguhnya para rasul lau kadzabu jika mereka berbohong. Nih hati-hati. Lau kadzabu di tasdidnya. Banyak di situ ada waw dan alif. Ada alif membudah menurut tajwid itu disebut alif jamak mudzakkar mukhatab jama'. Jadi kadzabu di sini yang berbohong semua para nabi. Lau kadzabu jika para rasul itu berbohong lakana di sini rumusnya. Jika para nabi dan rasul itu berbohong lakana tentu itu para nabi dan rasul
lakana tentu terbukti bohong juga apanya khabarullahi subhanahu wa ta'ala, lakana tentu ada khabarullahi opo kabar berita dari Allah subhanahu wa ta'ala, maha suci Allah ta'ala, kadiban itu bohong. Kalau nabinya suka bohong mana mungkin, ajarannya benar pasti bohong juga tuh, ngerempet ke sana. Kadiban itu bohong. Kenapa ajarannya disebut bohong? Karena orang yang mengajarnya itu kan bohong, nah gitu kan ngait ke situ. Bahaya nih akidah. Hati-hati itu yang riwayat Nabi. Kalau misalnya ada yang dengar, jangan ikutin tuh. Ngebahas riwayat Nabi Ibrahim, terus ngasih kesimpulan Nabi Ibrahim itu pernah ngebohong. Hati-hati di situ. Pakai tauhid saja. Riwayat Nabi Ibrahim lebih harus dimulai dengan ilmu tauhid dulu, bukasnya. Nggak bisa asal-asalan. Karena termasuk ahli dalam tauhid di Al-Quran. Perjalanan bertauhidnya Nabi Ibrahim alaihissalam seperti apa di Al-Quran? Lihat bulan, bintang, matahari, nggak jadi. Akhirnya semuanya, semua itu adalah ciptaan Sang Pencipta Allah Ta'ala. Huwa Akbar, Allah Maha Besar. Seperti itu. Seperti ginilah, si Adam mancing di kolam, dapat ikan segede paha. Gede nggak? Gede nggak? Gede kecil? Si David mancing di kolam, dapat ikan segede jari, segede jempol. Gede kecil? Gede kecil? Pakai bahasa si Adam. Mancing di kolam, dapat ikan segede paha, disebut ikan gede. Si Amrul ke laut Ancol ke sono, dapat ikan kecil, dapat ikan segede apa? Segede salon, tapi ngomongnya kecil. Kecil apa gede? Hah? Kalau ikan segede salon dibawa ke laut mah kecil setek. Tapi kalau dibawa ke kolam paling gede. Jangan disamain antara gede segede-gedenya apa segede-gedenya ikan di kolam dianggap kecil kalau dibawa ke laut mah. Segede-gedenya Tuhannya Namrud dihadapkan dengan Tuhannya Ibrahim, ya gak ada apa-apanya. La yasna'un, la yunsaru, gak bisa nolong apa-apa. Makanya bahasa akbar menurut Nabi Ibrahim jangan disamakan dengan kualitas akbar tujuannya Namrud. Hati-hati menyampaikan itu, bisa rusak tuh hidayah. Kufur, karena dia meyakini Nabi berbohong. Hati. Kan dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah ini apa? Nabi itu dimaksum. Di antara sifatnya adalah sidik, kadiban, wahwa, dan bermula. Nabi itu punya sifat bohong, muhalun. Wahwa dan bermula Nabi itu mempunyai sifat bohong, muhalun. Itu adalah hal yang mustahil. Yakini. Sidik artinya jujur, mustahil kadzibu artinya bohong, mustahil Nabi dan Rasul berbohong. Barang Allah wujud kidam baqo mukhalafatun lil hawadisi qiyamuhu binafsihi wahdaniyat qudrat iradat ilmu hayat sama basar kalam qadiran muridan aliman sami'an basiran mutakaliman aliman hayat sami'an basiran mutakaliman. Ada yang ketinggalan hayat kata 20 Allahumma sholli ala nabil hasih Muhammadi wa ala
salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Ya. Amat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.